Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Baik. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita masuk belajar di tema 4 berbagai pekerjaan sama dengan yang di tampilan layarnya semua ada macam-macam pekerjaan. Kemudian subtema 3 pekerjaan orang tuaku dan pertemuan pertama. Nah, bagaimana hari ini hadir semua anak-anak? Hadir ya, hadir semua. Jadi materi awal kita hari ini tentang membaca dongeng. Nah, Bapak tanya dulu, siapa yang sering atau pernah dibacakan dongeng oleh orang tuanya di sini? Nah, tidak pernah ya? Kalau tidak pernah, kira-kira siapa yang suka membaca dongeng atau membaca cerita? Saya, Pak. Oh iya, jadi rata-rata suka membaca. Nah, sekarang kira-kira dongeng apa atau cerita apa yang pernah dibaca? Apa judulnya? Biasa Jaka Tarub. Ada Jaka Tarub. Apa lagi? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Ada lagi cerita yang lain yang biasa kalian bacakan? Bawang merah dan bawang putih. Nah, oke. Sekarang anak-anak harus perhatikan pelajaran hari ini karena banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu anak-anakku semua sebentar menonton video, kemudian kalian mampu menginformasikan unsur-unsur cerita. Yang kedua, mampu membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang ketiga, kalian juga akan mampu memilih pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang kelima, kalian juga mampu menulis dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian juga mampu menuliskan contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam. Jadi itulah tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Kemudian anak-anakku harus perhatikan pelajarannya hari ini mulai dari awal sampai selesai. Karena Bapak mengadakan nanti penilaian, ya. Penilaiannya dari awal juga sampai akhir. Kemudian di akhir itu akan ada mengerjakan evaluasi. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Coba diperhatikan gambar ini. Apa gambarnya ini anak-anak? Coba disebut gambar apa ini? Tupai dan ikan gabus. Dan ikan gabus. Nah, sekarang ada yang sudah baca atau pernah dengar cerita ini? Sudah. Sudah ada yang pernah? Ya, ada yang pernah juga, ada yang belum. Nah, anak-anak, Bapak di sini akan menampilkan video tentang tupai dan ikan gabus. Anak-anakku semua silahkan diperhatikan dengan baik ya. Diperhatikan baik-baik karena sebentar akan ada pertanyaan dari video ini. Silahkan diperhatikan. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat berkeluarga, yaitu ikan gabus dan tupai. Sejak mereka jadi sudah sangat lama dan penuh dengan
sangat tergantung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan setia menemani yang sering bagus sampai kau sembuh wahai sahabatku. Ucap si tupai. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaik tupai. Jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai memujuk agar ikan gabus mau makan. Dari tadi si ikan tidak mau makan. Dan si ikan gabus mengiringkan kepalanya sambil berkata, "Apa itu?" Ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu. Tawaran si tupai kepada si ikan. Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi. Jawab si tupai dengan meyakinkannya. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu. Ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terbejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat luas dan besar, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlalu dari sahabatnya itu. Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu, jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan itu untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa, ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk isi perutnya. Dengan cara ini, aku akan bertahan hidup di lautan lepas. Pikir si tupai. Tidak lama, kelapa memasuki satu ekor lepas dari tangannya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu untuk potong. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu di pantai. Tak lama kemudian ikan hiu itu mati karena kekuatan. Kemudian
Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, setelah kau makan sahabat. Kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih oh sahabatku. Terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai. Seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turun senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan tupai, kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan damai. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang haruslah ditepati walaupun berat rintangannya akan Itulah tadi cerita antara tupai dan si ikan gabus. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu tentang unsur-unsur cerita. Ada yang tahu di sini apa saja unsur-unsur cerita? Yang mana Kiran? Coba, yang mana unsur-unsur cerita Kiran? Tokoh. Ya, ada tokoh. Kalau Faika, apa Faika? Judul. Ada judulnya. Kalau Irwansyah? Sifat tokoh. Ya, itulah tadi tentang unsur-unsur cerita. Nah, inilah yang dimaksud unsur-unsur cerita ya. Unsur-unsur cerita itu yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Terdiri dari judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Ya. Nah, inilah tadi judul, ya. Kalau judul itu pemberian nama terhadap suatu cerita, tokoh, orang atau hewan yang memiliki sikap dan peran dalam membentuk cerita. Kemudian sifat tokoh itu sifatnya watak dari orang atau hewan. Kemudian tempatnya di mana. Kemudian awal cerita, bagian yang menunjukkan situasi awal cerita, kemudian akhir cerita itu bagian yang menunjukkan situasi akhir cerita, kemudian pesan moral, pesan-pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pembaca. Nah, sekarang anak-anakku semua, silakan di LKPD-nya juga yang Bapak bagikan, ada tugasnya seperti ini, membuat unsur-unsur cerita dalam bentuk peta pikiran. Nah, silakan diingat-ingat kembali tadi isinya video tersebut, mulai dari judul, tokoh, sifat tokoh. Nah, anak-anakku silakan dikerjakan. Ya, silakan ditulis tokohnya siapa, judulnya apa. Ya, silakan.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah, oke. Baik ya. Jadi sekarang mari kita bacakan hasil kerjanya. Saya bagi-bagi saja. Oke, yang pertama dari Nurul Isni. Coba Nurul Isni, judulnya tadi apa? Tupai dan ikan gabus. Iya, betul. Tupai dan ikan gabus. Sekarang Faiz. Tokohnya siapa, Faiz? Tupai dan ikan gabus. Ya, tokohnya tupai dan ikan gabus. Kalau Faika, sifat tokohnya bagaimana? Hati setia kawan. Ya, sifatnya setia kawan ya. Sekarang, kalau Irwansyah, tempatnya di mana Irwansyah? Tempat terjadinya. Sungai dan laut. Ya, sungai dan laut. Kalau awal ceritanya Faiz, bagaimana? Ikan gabus sakit. Ikan gabusnya sakit, ya. Nah, kalau akhir ceritanya Faika bagaimana? Ikan gabus dan tupai bersama bermain lagi. Oh iya, ikan gabus bisa bermain lagi. Nah, kira-kira kalau Irwansyah, apa pesan moralnya Irwansyah dari cerita ini? Kita bisa membantu teman kesusahan. Ya, kita harus membantu teman yang lagi kesusahan. Masih ada Faiz, kira-kira apa pesan moralnya? Kita harus membantu teman kesusahan, setia kawan. Iya, kita juga harus bersifat setia kawan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, masih ingat salam PPK? Masih. Masih ingat salam PPK ya? Masih. Ya, sekarang kita mulai. Sebelum kita lanjut, marilah kita salam PPK. Nah, siap-siap. Salam PPK. Salam. Salam. Cerdas. Salam. Ya. Cerdas. Berkarakter. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Iya. Hebat. Nah, oke. Jadi sekarang sudah semangat lagi untuk belajar. Nah, sekarang di dekat rumah anak-anakku semua ada tidak yang bekerja sebagai pembaca dongeng? Ada yang bekerja sebagai pembaca dongeng? Oh, tidak ada ya? Nah, tidak ada. Baik. Sebentar kita lihat, kira-kira itu pekerjaan membaca dongeng termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini penjelasannya anak-anak. Jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa itu pekerjaan yang bisa dinikmati dan dirasakan orang lain. Kalau pekerjaan yang menghasilkan barang, itu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menghasilkan barang. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira kalau pembaca dongeng itu menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Ya, menghasilkan Jasa. Nah, menghasilkan jasa. Sekarang, anak-anak, tugas kalian menulis 5 saja, 5 pekerjaan di sekitar rumah kalian, beserta apa hasilnya, barang atau jasa. Baik, anak-anak silahkan dikerjakan. Silahkan tulis pekerjaan di sekitar rumah kalian, menghasilkan barang atau jasa.
Ya, silakan diingat-ingat pekerjaan di sekitar rumahnya. Kemudian hasilnya apa, barang atau jasa. Sudah selesai? Sudah. Coba pertama Kiran, coba dibaca Kiran. Pekerjaan dekat rumahnya 5 saja. Polisi. Ya, polisi. Bengkel. Ya, Pegawai. ya. Sudah? Coba Irwansyah coba. Nelayan, petani, sopir, tukang jahit, tukang kayu. Ya, coba disebut juga hasilnya apa. Misalnya nelayan, apa hasilnya? Nelayan barang, Ya, petani barang, ya, sopir jasa, ya, betul. tukang kayu barang. Iya, betul. Kalau Faiz, coba 5 pekerjaan Faiz beserta hasilnya. Tentara, jasa, nelayan barang, polisi jasa, petani barang, sopir. Iya, oke. Betul semua jawabannya ya anak-anak. Jadi itulah tadi pekerjaan. Ini juga contoh yang Bapak kasihkan ya. Ini ada guru menghasilkan jasa, nelayan barang, polisi jasa, petani barang, tukang cukur, jasa. Nah, itulah tadi anak-anak kita tentang pelajaran tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Anak-anakku juga jawabannya sudah betul. Baik anak-anak, ini adalah bacaan tentang salah satu juga pekerjaan ya. Baik, kita baca dulu. Oke, mulai dari Kiran. Silakan membaca Kiran. Ada bacaannya Kiran muncul? Nah, Coba dibaca. pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku Ya. membuat kursi dan meja untuk menghasilkan kursi. Awalnya ini membantu menjadi kursi. Dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel bisa membuat kursi buatannya. Ya, oke. Itulah tadi bacaan yang sudah dibaca temannya Kiran. Terima kasih Kiran. Nah, anak-anak, ini penggunaan kayu ya. Ayahnya pengrajin kayu. Tentu bahan yang digunakan adalah apa bahan yang digunakan? Kayu. Kayu. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak apabila kayu itu dimanfaatkan secara berlebihan atau diambil secara berlebihan di hutan? Apa yang terjadi anak-anak? Hutan menjadi gundul. Ya, hutannya menjadi gundul, bisa banjir, bisa longsor. Bencana. Ya, terjadi bencana. Ya, ini ya menyebabkan semakin banyak pohon yang ditebang dan dapat menyebabkan alam. Nah, anak-anakku sekarang silahkan kalian tulis kira-kira kegiatan yang dapat memperbaiki kembali hutan yang sudah gundul karena gunaan atau pemanfaatan sumber daya alam. Kira-kira kegiatan apa yang dapat melestarikan sumber daya alam? Silakan ditulis dulu. Sebentar Bapak suruh bacakan. Ya. Jadi kegiatan apa yang bisa melestarikan sumber daya alam, yaitu kayu. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai? Ya.
Coba Nur Sahra, apa kira-kira kegiatan yang bisa melestarikan sumber daya alam, Sahra? Menanam pohon. Ya, menanam pohon. Apa lagi? Reboisasi. Iya, ada reboisasi. Jaga hutan. Menjaga hutan. Apa lagi? Ya. Iya. Kita menggunakan kayu secukupnya. Menggunakan kayu secukupnya. Nah, coba Atau tidak perhatikan. berlebihan. Ya, coba diperhatikan di layarnya semua. Inilah kegiatan yang dapat melestarikan sumber daya alam. Melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih. Jadi sistem tebang pilih maksudnya yang ditebang itu pohon yang sudah besar, yang sudah tua ya. Kemudian mencegah kebakaran hutan. Nah, ini yang paling penting anak-anak, kita harus mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Jadi tidak boleh kita boros-boros menggunakan kertas. Karena kertas itu terbuat dari kayu atau pohon. Nah, jadi anak-anakku semua, karena pelajaran hari ini telah selesai, Bapak mau bertanya dulu, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi tentang pelajaran hari ini? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada artinya sudah dimengerti semua. Nah, sekarang siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Ikan gabus. Dan ikan gabus. Oh, ceritanya ikan gabus tadi, unsur-unsur ceritanya. Apalagi yang kita pelajari tadi? Macam-macam pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Apalagi? Jasa. Yang terakhir tadi apa? Kegiatan yang dapat melestarikan sumber daya alam kayak SBA. Iya, kegiatan yang dapat melestarikan sumber daya alam. Nah, sekarang anak-anak, Bapak kirimkan link untuk mengerjakan evaluasinya di grup. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan sekarang evaluasinya. Ada 6 nomor. Silakan dikerjakan sekarang. Ya, soalnya itu ada 6 nomor. Silakan kalian kerja. Oke, sudah selesai? Iya, Pak. Ya, jadi jawaban-jawabannya nanti itu dikirim, ya. Kemudian Bapak akan periksa, kemudian akan Bapak sampaikan juga hasilnya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki sikap, misalnya tolong-menolong, ya. Kita harus menghargai pertolongan orang lain. Kemudian membantu orang teman yang kesusahan. Orang yang sedang kesusahan. Nah, jadi anak-anakku, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dipimpin kembali oleh Irwansyah. Silakan Irwansyah. Sebelum kita pulang, marilah kita berbaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana amanu wa tawasau bil haqqi
Watawasau bisabr. Amin. Baik, terima kasih semua anak-anak telah bergabung di Zoom. Jaga kesehatan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.